Apa itu manajemen krisis? Manajemen krisis merupakan penerapan strategi yang dirancang untuk membantu organisasi menghadapi peristiwa negatif yang terjadi secara tiba-tiba atau signifikan. Krisis manajemen juga sering diartikan sebagai proses di mana organisasi atau suatu perusahaan mengidentifikasi ancaman yang kemungkinan terjadi dan menghasilkan strategi efektif dalam menghadapinya. Krisis yang mempengaruhi perusahaan dapat muncul dari pihak eksternal atau internal. Beberapa krisis yang berasal dari eksternal seperti bencana alam, cuaca buruk, bangunan runtuh, pelanggaran data, rumor mengenai kualitas produk, produk cacat yang menyebabkan refund dan lain-lain. Krisis juga dapat berasal dari pihak internal, seperti kebocoran informasi, kerusakan reputasi, layanan pelangganan yang buruk, protokol keselamatan yang kurang diperhatikan atau bahkan diabaikan, manajemen keuangan yang salah, mengunduh file yang telah disusupi, dan lain-lain. Apakah manajemen krisis penting bagi perusahaan? Ketika bisnis menghadapi krisis dalam bentuk apapun dan tidak memiliki rencana manajemen krisis yang matang, perusahaan akan kebingungan dalam menghadapi krisis tersebut. Tidak hanya itu, kemungkinan perusahaan akan mengalami konsekuensi serius dan long-lasting. Konsekuensi ini bisa terkait dengan masalah hukum, operasional, atau bahkan hubungan masyarakat. Bahkan, hal yang paling buruk, situasi krisis dapat membuat perusahaan gulung tikar atau bangkrut. Kesimpulannya, semua bisnis tentu harus memiliki rencana dan strategi manajemen krisis untuk bersiap dalam menangani berbagai peristiwa yang muncul mendadak serta mencegah terjadi kerusakan jangka panjang. Terdapat berbagai manfaat yang dapat Anda jadikan pertimbangan untuk mempersiapkan rencana manajemen krisis bagi perusahaan. Manfaat perencanaan manajemen krisis. 1. Membantu perusahaan mempertahankan reputasinya yang hebat dan baik dengan pelanggan, pesaing, atau bahkan pemimpin industri selama dan setelah insiden krisis. 2. Meningkatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang yang bekerja dan berbisnis dengan perusahaan. 3. Memberi Anda ketenangan pikiran jika Anda merupakan manajer atau pimpinan organisasi. Karena dengan adanya rencana manajemen krisis, Anda tentu siap menghadapi situasi apapun yang menghadang proses bisnis Anda. 4. Meningkatkan produktivitas selama dan setelah insiden krisis. Setiap orang akan tahu peran dan fungsi mereka masing-masing sehingga terjadi lebih banyak aksi dan penyelesaian yang lebih cepat. Proses manajemen krisis. 1. Pre-krisis. Proses paling pertama dari manajemen krisis adalah mencegah potensi ancaman krisis. Hal ini melibatkan mengidentifikasi risiko, pembuatan rencana manajemen krisis, mempekerjakan dan melatih tim manajemen krisis perusahaan. Membangun sistem pemantauan dapat memberikan sinyal sebagai pengingatan dini dari setiap krisis yang diperkirakan, dan melakukan latihan dalam mengimplementasi rencana manajemen krisis. Kedua, manajemen dan tanggapan krisis. Proses kedua dalam proses manajemen krisis yaitu mengarahkan respons organisasi sesuai dengan rencana manajemen krisis yang telah ditetapkan ketika krisis terjadi. Manajemen krisis biasanya juga orang yang bertugas melakukan komunikasi dengan publik. Jadi, mulai dari pesan manajemen krisis dirilis, karyawan dan pemangku kepentingan akan dihubungi,
lalu keselamatan publik dan perusahaan akan diprioritaskan. 3. Post krisis dan resolusi. Ketika krisis 2 berlalu dan mereda, pekerja manajemen krisis belum selesai. Anda harus tetap menjalin hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Anda juga diharuskan untuk tetap bersedia untuk menjawab pertanyaan. Hal ini juga merupakan praktik terbaik dalam mengirim pembaruan proaktif ke beberapa pihak tersebut. Setelah krisis, penting juga bagi tim manajemen krisis untuk meninjau kembali rencana manajemen krisis. Tujuan hal itu adalah untuk mengevaluasi seberapa baik rencana tersebut dan apakah ada aspek yang perlu direvisi berdasarkan apa yang telah dipelajari selama krisis. Metode manajemen krisis yang umum digunakan. 1. Manajemen krisis yang responsif. Metode ini merupakan metode saat bisnis memiliki respon yang telah disiapkan dari sebelumnya untuk jenis krisis tertentu. Metode ini dapat diluncurkan kapan saja. 2. Manajemen krisis proaktif. Metode ini digunakan ketika bisnis mengantisipasi jenis krisis tertentu yang terjadi dengan proaktif. 3. Manajemen krisis pemulihan. Metode ini sering digunakan saat bisnis mengelola krisis yang dapat membutakan mereka muncul secara tiba-tiba. Sekian dan terima kasih.